Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Ghifari dengan NIM 124030048. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari RPS kita, yaitu tentang bahasa baku. Semoga setelah saya membahas tentang bahasa baku ini, kalian bisa menambah wawasan kalian tentang bahasa baku. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Materi pembahasan yang pertama yaitu kita mengetahui tentang definisinya. Apa definisi bahasa baku? Yaitu bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa yang telah ditetapkan secara resmi, baik dalam hal ejaan, kosakata, maupun struktur kalimat. Bahasa baku dipakai dalam situasi formal, seperti dalam penulisan karya ilmiah, pidato resmi, perundang-undangan, serta komunikasi di lingkungan pendidikan dan pemerintahan. Baiklah, setelah kita mengetahui definisi dari bahasa baku, kemudian kita akan memasuki beberapa jenis-jenis bahasa baku. Yang pertama, jenis bahasa baku berdasarkan situasi pemakaian, dan ini ada dua jenisnya. Yang pertama, bahasa baku lisan. Bahasa baku lisan ini digunakan dalam situasi resmi secara lisan, seperti contoh pidato kenegaraan, wawancara resmi, rapat formal, pembelajaran di kelas. Dan yang kedua adalah bahasa baku tulisan. Dan ini digunakan dalam tulisan resmi atau formal. Contohnya surat dinas, laporan ilmiah, artikel di media massa resmi, dan dokumen hukum. Baiklah, setelah kita mengetahui jenis-jenis yang pertama, sekarang kita akan mengetahui tentang jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu adalah bahasa baku berdasarkan bidang penggunaan. Yang pertama adalah bahasa baku umum. Bahasa baku yang berlaku secara luas dalam kehidupan sehari-hari di situasi formal. Dan yang kedua, bahasa baku keilmuan. Dan ini dipakai dalam penulisan atau pembahasan ilmiah dengan istilah khusus sesuai bidang tertentu. Yang ketiga, bahasa baku hukum atau administrasi. Dan ini digunakan dalam dokumen hukum peraturan, surat resmi, dan kegiatan administrasi pemerintahan. Baiklah, setelah kita mengetahui definisi, jenis-jenis, sekarang kita akan memasuki bagian strukturnya. Di sini strukturnya ada 5. Yang pertama, tata bahasa, pilihan kosakata, ejaan dan tanda baca, kalimat efektif, dan konsistensi. Baiklah, setelah kita mengetahui strukturnya, jenis-jenisnya, definisinya, di sini saya akan memberikan apa sih manfaat kita belajar bahasa baku itu. Manfaat kita belajar bahasa baku itu adalah untuk memudahkan komunikasi yang jelas dan tepat. Yang kedua, menjaga keseragaman bahasa dalam situasi resmi. Yang ketiga, menciptakan kesan sopan dan profesional. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman makna. Dan yang kelima adalah menjadi pedoman dalam penulisan dan pembicaraan formal. Baiklah teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan saya. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.